Yo, balik lagi dengan gua Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini ngelanjutin cerita yang kemarin, yaitu cerita dari Ghostbounce karya R.L. Stine. Kali ini kita udah mencapai di chapter ke-8. Tinggal 2 chapter lagi nih. Di chapter ke-8 ada judulnya di Horror Super Seram. Seperti yang disebutin di awal, yaitu dengan judul horor super seram. Daripada berlama-lama lagi, kita bacain aja ya. Gue bacain sih. Oke, kalian simak ya ceritanya. Horor super seram. Wow, Winona, bisik Rahel. Tempat ini kayak istana es ya? Benar, aku setuju. Yang berasal dari 100 tahun yang lalu. Rahel adalah saudara kembarku. Kami berdua punya rambut gelap panjang yang sama. Warna mata kami, tai lalat kami, dan juga wajah yang persis sama. Waktu itu waktu sudah hampir tengah malam. Rahel dan aku tiba dengan penerbangan terakhir. Sekarang menunggu di lobi kosong di Pondok Ski. Pondok Ski Corong Es Krim itu menemui petugas yang akan memberikan kunci kamar kami. Kami datang kemari karena pelatih tim ski sekolah kami telah menempelkan poster-poster yang mengumumkan bahwa Pondok Es Ski Corong Es Krim membutuhkan instruktur-instruktur junior untuk melatih anak-anak yang lebih kecil selama musim dingin. Kau akan melatih selama 6 hari. Lalu pada hari Minggu kau boleh main ski secara gratis. Dan kau harus berumur 13 tahun untuk memenuhi persyaratan. Rahel dan aku sama-sama berumur 13 tahun. Dan kau harus seorang pemain ski yang andal. Aku sih bukannya mau menyombongkan, tapi Rahel dan aku adalah pemain ski super handal loh. Gambar-gambar pada poster itu membuat pondok ski ini tampak keren banget. Semua lorong dan lereng dinamai seperti nama-nama es krim. Ada gunung Double Dip, Banana Split, puncak Whipped Cream, dan Coconut Sprinkle. Itu dia petugasnya, Rahel berkata. Aku akan melaporkan nama kita, kau jaga barang-barang kita. Baiklah. Sambil menunggu, kuperhatikan langit-langit lobi dengan bermotifkan garis-garis pink dan putih. Pilar-pilarnya dihias mirip dengan tongkat permen. Dindingnya didekorasi dengan lukisan es krim raksasa. Aku bisa langsung menikmati milkshake dengan rasa coklat secara gratis, pikirku. Rasanya seseorang mematikanku, jadi aku menengadah. Seorang cowok berdiri di balkon, memandang ke arah lobi. Ia mengenakan jaket ski berwarna kuning. Kelihatannya umurnya 10 tahun. Wajahnya berbintik-bintik. Ia menyeringai ke arahku dan melambaikan tangannya. Beberapa menit kemudian, Rahel buru-buru menghampiriku. Dia memberiku kunci kamar dengan nomor 313. Dia memberitahuku. Lalu kami berjalan melintasi sebuah koridor menuju sebuah lift tua. Kami masuk dan lift itu pelan-pelan berderak naik ke lantai 3. Kamar kami terletak di ujung sebuah koridor berwarna peach. Kamar 313 mempunyai dinding, spray karpet dan gorden pink aromanis. Rahel dan aku menelepon Mama untuk memberitahunya bahwa kami telah tiba dengan selamat. Kalian harus menemui Margot, kepala sekolah ski itu. Besok pukul 8. Mama mengingatkan, jangan sampai telat loh. Aku haus, keluhku. Saat kami membongkar bawaan kami, aku juga, Rahel berkata. Aku punya soda hangat di ranselku. Aku melihat sebuah wadah es di atas lemari berlaci berwarna pink. Pasti ada sebuah mesin es entah di mana, aku berkata.
biar ku cari mesin itu. Kurai wadah es itu dan pergi menyusuri koridor peach berwarna peach itu. Aku melewati lift dan membelok, melintasi koridor yang panjang. Lampu-lampu di atas dan di ujung koridor itu pada mati. Di sana gelap pekat. Jantungku berdebar-debar saat aku berjalan sepanjang koridor. Sebuah suara berbisik membuatku terlompat. Aku menjerit terkejut. Tapi kemudian aku tersadar suara apa itu? Suara beberapa es batu berjatuhan. Rupanya aku sudah tak jauh lagi dari mesin es itu. Aku tiba di sebuah ruangan kecil. Di sana amat gelap. Hingga aku nyaris tak melihat bentuk mesin es berwarna keperakan itu. Kemudian kuangkat pintu metalnya, lalu menengok ke dalam freezer raksasa itu. Udara yang dingin sekali berebut keluar. Es-es batu tampak jatuh dan jauh di dasar mesin es itu. Kurai sendok metal yang besar, lalu kudoyongkan tubuhku ke depan, menunduk sejauh-jauhnya, hingga kakiku tak lagi menyentuh lantai. Kusodokkan sendok besar itu ke tumpukan es batu. Sampai sesuatu menghantam punggungku keras sekali. Aku menjerit saat tubuhku terjun ke dalam mesin raksasa itu. Kepalaku menghantam dasar yang dingin serta basah. Aku berjuang untuk berbalik hingga dapat tegak kembali. Teriakanku yang sejadi-jadinya menggema dalam kotak metal itu. Dan aku melihatnya, pintu itu bergerak turun. "Tidak!" aku berseru. Ulurkan tanganku, kudorongkan pintu itu dengan seluruh tanganku. Mesin itu memuntahkan bongkahan es batu. Es batu itu menghantam kepalaku, lalu tiba-tiba pintu itu membuka. Aku bangkit dari dudukku, kupegang sisi mesin es itu. Siapa yang mendorongku tadi? Aku tidak melihat siapa-siapa. Tersandung-sandung, aku kembali ke kamar 313. Rahel melihatku dan menahan nafas. Rambutku meneteskan air es di atas karpet berwarna pink aromanis. "Kau tadi menjorokkanku ke dalam es mesin es ya?" Tukasku menuduh. "Maaf," sahut Rahel. "Kenapa aku harus melakukannya?" "Ya, pokoknya seseorang telah melakukannya," sergahku. Kulewati dia dan pergi ke kamar mandi. Kubiarkan air panas mengguyur kepalaku selama beberapa saat. Aku mencoba memahami apa yang telah terjadi. "Aku bertaruh seorang sedang bergurau," kataku pada Rahel. Begitu keluar dari kamar mandi, aku bertaruh mereka mengira aku sebagai orang lain. Kami naik ke tempat tidur, lalu Rahel berkata, "Winona, kau mau main ski sampai puas?" "Tentu saja," aku menimpali. "Tapi mana mungkin, kita cuma punya waktu bebas sampai hari Minggu. Setiap hari Minggu saja." "Itulah gunanya saudara kembar," ujar Rahel tersenyum. Yuk kita gantian mengajar di sekolah ski itu. Ada banyak sekali instruktur junior di situ. Cuma petugas tadi yang melihat kita cuma berdua. Kita sama-sama punya jaket dan celana ski biru. Besok pagi, biar aku saja yang pergi ke sekolah. Kau pergi saja ke lereng-lereng gunung itu untuk main ski. Setelah makan siang kita gantian." "Ide yang bagus," tugasku. "Tidak, bukan cuma bagus, tapi hebat." Keesokan paginya, pada pukul 8, Rahel melapor kepada Margo di pondok sekolah ski yang terletak di Gunung Coconut Sprinkle. Sedangkan aku naik kursi gantung yang mengantar para peski ke puncak gunung menuju Banana Split. Aku menemui Rahel pada saat makan siang di kantin yang letaknya jauh dari sekolah ski. Kami nggak mau kelihatan bersama-sama. "Banana Splitnya?" "Oke," aku memberitahu Rahel. "Kau harus mencobanya." Aku tersenyum. "Jadi bagaimana dengan Margo?"
Sejauh yang diketahuinya, kita cuma satu orang, komentar Rahel. Kukatakan padanya, saudaraku sakit jadi nggak bisa ikut. Sip, ujarku. Baiklah, ceritakan tentang murid-murid di kelas kita. Yah, Penny berusaha keras sekali. Rahel memulai, dan Wes mulai memahami bagaimana cara berbelok. Tapi Bobby, Jude, dia benar-benar menyebalkan. Dia tak henti-hentinya menarik topi wolku hingga lepas. Dia merengek-rengek minta latihan privat padaku. Tapi dia juga pemain ski yang lumayan. Aku nggak ngerti kenapa ia pakai bergabung segala sama sekolah ski itu. Dia mengenakan jaket ski warna kuning. Rahel melanjutkan. Perhatikan Bobby, Jude, Winona. Anak itu mengerikan. Rahel menceritakan semua murid lain selama kami makan. Lalu ia mendoakan sukses bagiku dan meluncur ke Banana Split. Aku sendiri pergi ke sekolah ski itu, kuingatkan diriku untuk mengaku sebagai Rahel. Tak lama kemudian ku kenali Bobby yang mengenakan jaket kuningnya. Ia menyeringai ke arahku. Seorang wanita di dalam pondok ski itu melambaikan tangannya ke arahku dari sebuah jendela. Ia pasti Margo. Ia mengira diriku Rahel. Itu berarti rencana kami berhasil dong. Aku berjongkok untuk membantu murid-muridku mengenakan sepatu ski mereka. Bobby berseluncur dan menyambar sarung tanganku dari tongkat skiku. Ayo kejar aku Rahel, ujarnya padaku. Anak-anak lain tidak mau repot-repot melihat padanya waktu ia berteriak-teriak seperti itu. Kurasa mereka sudah terbiasa dengan tingkahnya itu. Kubawa murid-muridku ke puncak Coconut Sprinkle, salah satu sisi gunung yang merupakan lereng yang nyaman dan mudah. Di sanalah aku akan melatih kelasku. Sedangkan di sisi yang lain itu sangat curam. Oke, aku berkata, letakkan kakimu seperti ini dan tekuk lututmu. Mereka melakukan petunjukku, semua kecuali Bobby. Ia meninggalkan kelompok, lalu ia dengan meluncur ke belakang semua orang sambil melambai-lambaikan sarung tanganku di udara. Tanganku yang telanjang berubah merah menyala karena udara dingin. Tempatkan tongkat-tongkat ski kalian dan angkat sepatu sisi kiri kalian. Aku berkata, buat aku melakukannya dan coba aku Rahel. Bobby berteriak dari balik pohon cemara. Kukertakkan gigiku, aku berusaha untuk tidak terpancing. Aku sedang menunjukkan anak-anak itu bagaimana cara berbelok saat Bobby meluncur lewat. Dicampakannya sarung tanganku tepat di wajahku. Aku ingin latihan privat, ia menukas. Jangan mimpi, gerutuku. Seraya mengenakan sarung tanganku, aku berpaling kembali ke murid-muridku. Oke, condongkan tubuh kalian mengikuti arah belokan saat meluncur menuruni bukit. Hari ini, lereng ini benar-benar licin. Jadi, tekankan bibir sepatu ski kalian. Kau duluan, Annie. Siap? Mulai. Annie meluncur pelan menuruni lereng. Ia menikung ke sebelah kiri. Belokanmu bagus, pujiku. Sekarang kembalilah ke tengah. Tapi Annie tetap melaju ke kiri. Bobby bergerak mengejar Annie, meluncur menuruni lereng. Hei, aku berteriak padanya, itu berbahaya. Annie memalingkan kepalanya memandangku. Apa? Teriaknya. Letakkan berat tubuhmu pada sepatu skimu yang lain. Aku berseru padanya. Annie terhuyung-huyung dan perlahan-lahan jatuh. Bobby terus melaju ke arah Annie. Namun, pada saat terakhir, ia malah membelok menjauh. Lalu ia menambah kecepatan dan meluncur kencang ke sisi bukit itu. Wes! Teriakku, pergi bantu Annie yang lain. Yang lain tetap di tempat, aku akan segera kembali. Kudorongkan tongkat skiku dan mengejar Bobby. Aku melaju mengitari sebatang pohon, lalu meluncur di sebuah belokan. Pokoknya aku ngebut dengan kecepatan penuh. Bobby sedang menuju tepi tebing yang mudah longsor. Ia lenyap di balik beberapa batang pohon. Aku meluncur ke arahnya. Saat melewati sebatang pohon, yaitu pohon cemara yang tinggi, kulihat Bobby menyorongkan salah satu sepatu skinya tepat menghadangku.
Aku membelok berusaha menghindar. Aku kehilangan keseimbangan, kuputar tanganku berusaha tetap berdiri, tapi terlambat. Aku meluncur cepat ke muka, lalu ambruk di salju yang dingin. Sepatu skiku terbang lepas. Aku berusaha menekan sepatu botku, tapi lapisan esnya terlalu licin. Aku tergelincir ke bawah, ke arah tepi tebing yang mudah longsor. Tebing itu dilapisi es. Aku meluncur semakin cepat dan semakin cepat. Tebing itu sekarang sudah dekat, amat sangat dekat. Dengan putus asa aku berusaha meluncur, menyamping dan menghantam sebatang pohon. Aku berbaring tepat dan tanpa bergerak, cuma beberapa senti dari bibir tebing itu. Aku berusaha menggerakkan kakiku, tapi tak mampu. Kelebatan-kelebatan bayangan melintasi dengan liar di kepalaku. Bobby, oh entah apa yang akan kulakukan pada anak itu waktu aku bangun nanti. Kalau aku sanggup bangun. 10 menit kemudian, aku berjalan terhuyung-huyung ke puncak Coconut Sprinkle. Kupangkul sepatu es dan sepatu skiku di bahuku. Punggungku terluka akibat menghantam pohon tadi, tapi selebihnya aku baik-baik saja. Murid-muridku ada di sana menungguku. Kau baik-baik saja, Rahel? Tanya Annie. Ya ini, aku berkata terima kasih. Bobby melompat dari balik sebatang pohon. Ia tertawa keras. Tak seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Mungkin mereka tidak menyukai kelakuan Bobby. Seperti aku juga tidak menyukainya. Ya, pikirku, kalau mereka saja bisa cuek sama Bobby, aku juga bisa. Dan itulah yang kulakukan sepanjang sore itu. Malam itu Rahel dan aku makan malam sendiri-sendiri. Kami cuma bersama-sama di kamar 313. Tak seorang pun tahu kami sebenarnya 2 orang. Waktu Rahel dan aku naik ke tempat tidur, aku berkata, Rahel, besok habis mengajar, mari kita beri Bobby pelajaran privat. Kau sinting apa? Kata Rahel. Setelah apa yang dilakukannya pada kita. Pelajaran privat ganda. Aku tersenyum jahat. Kubawa dia ke banana split. Kau bersembunyi lalu meluncur turun secara cepat. Dan kau muncul dari atas. Kita ulangi terus seperti itu, muncul dan menghilang. Berulang kali, dia pasti kebingungan. Rencana jempolan. Rahel tersenyum. Yuk kita laksanakan. Bobby, kataku keesokan harinya. Sore ini aku bebas. Kau masih ingin pelajaran privat? Tentu saja Rahel, ujar Bobby seraya menyeringai. Temui aku pukul 4 nanti di banana split, kataku padanya. Tapi Bobby menggelengkan kepalanya. Aku mau di double dip saja. Double dip, seruku. Tapi itu kan lereng Black Diamond, dan itu hanya diperuntukkan bagi pemain ski yang sudah mahir. Aku tahu, ujar Bobby sambil menyeringai. Oke, Bobby, aku balas tersenyum. Kita bertemu di double dip. Selesai mengajar, aku cepat-cepat kembali ke kamar 313. Kuberitahukan pada Rahel tentang perubahan rencana. Rahel tampak khawatir. Tapi bagaimana Bobby bisa turun? Ia bertanya. Ia tak dapat meluncur di sana. Dia terpaksa naik kursi gantung, kemudian turun. Aku tertawa. Dan itu kan sangat memalukan sekali. Aku pergi ke kursi gantung dan menuju double dip. Rencananya Rahel akan mengikutiku 5 menit lagi. Waktu aku sudah di atas kursi gantung itu, aku langsung saja mengenali Bobby. Jaket skinya yang kuning mudah sekali dilihat. Seperti biasa, ia menyeringai. Baiklah, mari kita mulai. Aku berseru kepadanya, ikuti aku. Kubawa Bobby melintasi puncak gunung. Kubawa dia ke dalam hutan double dip. Jauh ke tengah hutan, aku sengaja berbelok-belok untuk memberikan Rahel cukup waktu untuk bersembunyi di belakang sebatang pohon di atas kami.
Tunggu di sini sebentar, Bobby, kataku keras-keras. Aku ingin memastikan bahwa jalur ini terbuka. Lalu aku meluncur menuruni bukit. Begitu aku sudah tidak tampak lagi, aku berhenti lalu menunggu. Aku tahu aku akan segera mendengar teriakan Bobby. Ia pasti akan ketakutan setengah mati saat Rahel meluncur turun dari atasnya. Dengan amat pelan aku mulai mendaki diam-diam. Aku harus siap-siap. Waktu tiba giliranku untuk muncul tiba-tiba dan membuat Bobby terkejut. Menit demi menit, waktu pun berlalu. Aku tak mendengar apapun. Aku terus menunggu, tak ada apapun. Akhirnya aku tak tahan lagi. Dengan mengendap-endap, aku kembali ke tempat aku meninggalkan Bobby tadi. Tapi waktu aku sampai di sana, anak itu tidak ada. Dan Rahel juga tidak ada. "Bobby!" seruku. "Rahel!" Tak seorang pun menyahut. Ku panggil lagi dan lagi, tak seorang pun menjawab. Sekarang matahari bergulir turun. Cahayanya memudar. Aku berdiri di sana, terus berteriak memanggil mereka. Aku mulai panik. Lalu ku dengar jeritan histeris, "Winona!" Rahel meluncur ke arahku. "Kemana saja sih kau?" Kami bicara bersamaan. "Dari tadi aku di sini," bentakku. "Tepat di tempat aku bilang aku akan berada." "Di sini," sergah Rahel. "Tapi ini kan puncak jauh. Aku menunggu dan menunggu di puncak yang lebih dekat." Kami berpandang-pandangan. Kok bisa-bisanya kami lupa? Gunung ini dinamakan Double Dip karena memiliki dua puncak yang bentuknya sama persis. "Mana Bobby?" Rahel ingin tahu. "Tadi dia di sini waktu aku meninggalkannya," ujarku. "Menurutmu dia meluncur turun seorang diri?" Rahel bertanya. Aku menggeleng. "Dia tak bisa. Terlalu sulit. Mungkin dia naik kursi gantung lalu turun," usul Rahel. "Tapi," bisikku, "bagaimana kalau dia tidak naik kursi gantung?" Kami bersama-sama memandangi matahari yang mulai terbenam. Kami harus melakukan sesuatu karena segera akan malam atau gelap. "Mari kita meluncur turun dan lihat apakah kita bisa menemukannya," Rahel berkata. "Tapi bagaimana kalau dia kembali ke sini?" tanyaku, "mencari kita." Rahel mendesah. "Kau saja meluncur turun, Winona," ia berkata. "Aku tinggal di sini dan menunggu kalau dia muncul." Tapi aku menelan ludah. "Kalau dia tidak muncul juga?" "Aku tunggu di sini selama setengah jam," tugas Rahel. Berusaha terdengar tenang. "Lalu aku akan meluncur turun. Kemudian ayo pergi bersama. Ayo pergi sana, Winona. Lekas." Kuarahkan skiku ke bawah, lalu meluncur turun. Setiap detik amat berarti. Suhu udara bertambah dingin. Permukaan es itu selicin kaca. Aku terus mencari-cari dan tetap bergerak. Kami tak dapat meninggalkan seorang anak membeku di atas sini. Biarpun dia anak yang paling menyebalkan sekalipun. Di kaki gunung aku meluncur ke sebuah tempat, yaitu sebuah perhentian. Kulepaskan sepatu skiku dan lari ke dalam pondok sekolah ski. "Margo!" teriakku. "Kamu melihat Bobby?" "Bobby?" Margo merutkan dahi. "Bobby siapa?" Aku lupa," terangku. "Tapi anak itu hilang di puncak Double Dip. Hubungi patroli ski, Margo." Margo membalik-balikan halaman buku daftar muridnya. "Tidak," katanya sambil menutup buku itu. "Kita tak punya murid bernama Bobby." "Kita punya kok," sergahku. Dia mengenakan jaket kuning. Dia selalu menyeringai wajahnya yang banyak bintik-bintik. "Bobby Judd, itulah namanya. Ya, Bobby Judd." Mata Margo membeliak lebar. Ia menutup mulutnya dengan tenang. "Sudah bertahun-tahun dia tidak kemari," ia bergumam. "Siapa, Ardiku? Apa maksudmu?" Margo buru-buru menghampiri mejanya dan mulai mencari-cari di sebuah laci.
Akhirnya ia menarik keluar selembar foto hitam putih. "Ini," ia berkata seraya menyorongkan foto itu kepadaku. "Inikah anak bernama Bobby itu?" Lalu perhatikan foto itu. "Benar," seruku. "Itu Bobby." Kurasa juga, Margo berkata. "Ya, kita tak akan menemukannya sih." "Apa maksudnya?" Kutatap lagi foto itu memang Bobby. Kubalikan foto itu, tertulis dengan pensil di belakangnya, Bobby Judd tahun 1954. 1954, kutatap Margo. "Aku nggak ngerti." "Bobby main ski di sini setiap musim dingin," Margo memberitahuku. "Dia datang bersama ayahnya dan saudara kembarnya, Ricky. Kedua anak itu wajahnya sama persis dan mereka itu anak kembar yang nekat. Pada ulang tahun ke-10, mereka pergi berlomba, yaitu bermain ski di double dip. Mereka meluncur cepat menuruni gunung. Tapi Bobby menghantam sebatang pohon dan tewas di tempat." "Bobby tewas?" "Bobby?" Tukasku. Tapi dia ada di sini tadi, aku melihatnya." Margo menggelengkan kepala. "Kau melihat hantunya?" ia berbisik. "Melihat apanya?" teriakku. "Hantu Bobby rindu berlomba ski dengan Ricky," Margo memberitahu aku. "Setidaknya begitulah yang dikatakan orang-orang di sekitar sini. Itulah sebabnya hantu Bobby berusaha memancing seseorang, yaitu seorang peski atau pemain ski, ke puncak double dip. Lalu ia menantang peski itu atau pemain ski itu untuk berlomba meluncur ke bawah." Kemudian Margo menggelengkan kepala. "Beberapa pemain ski itu gagal dan tewas." "Tidak," jeritku. "Tapi Saud, maksudku tempat teman-temanku sekarang ada di puncak double dip." "Jangan khawatir," Margo berkata. "Temanmu aman. Tapi gunung itu dilapisi oleh es yang solid, benar-benar berbahaya," seruku. "Bagaimana kalau Bobby mencoba membujuknya untuk berlomba dengannya?" "Dia tak akan melakukannya," Margo memberitahuku. Jantungku berdegup kencang. "Dari mana Anda tahu?" tukasku. "Temanmu aman," sahut Margo. "Bobby cuma mengincar orang-orang yang bersaudara kembar." Oke, itulah akhirnya. Ya, panjang sih menurut gue. Cerita ini ya yang terpanjang sih di episode 8 ini atau chapter ke-8 ini ya yang terpanjang. Jadi ceritanya sinopsis atau ya secara rangkumannya aja ya. Dengan judul horor super seram ini, ada dua anak, Winona dan juga Rachel. Dia ini ya bisa dibilang pemain ski handal gitu ya. Udah jago sampai dia bisa melamarkan dirinya sebagai pelatih ski lah. Bisa dibilang kayak gitu ya untuk anak-anak di bawah umur kayak 10 tahun gitu. Nah, dia udah ngelamar di sana, dia dapat kamar 313. Pas itu dia ngeliat nih seorang anak kecil, ya bisa dibilang tuh salah satu yang mau diajarin lah untuk jadi pemain ski. Namanya Bobby. Nah, si Bobby ini ternyata tuh anaknya bandel banget, yang menjengkelkan lah gitu, menyebalkan. Nah, setelah berlarut-larut mereka digodain mulai sama si Bobby, si Rachel sama si Winona ini dia punya hal-hal iseng lah. Ayo kita isengin si Bobby nih. Ya udah, kata Rachel, ya udah yuk gitu. Itu kan akhirnya dia ke double dip tuh. Jadi kayak ada lereng namanya double dip. Nah, si Rachel dan juga Winona itu ngajak si Bobby, "Ayo, lu kalau mau privat main ski sama gua," gitu. Naiklah mereka ke double dip. Jadi tuh rencana mereka tuh bakal nakut-nakutin atau ngagetin si Bobby. Nah, si Winona ini udah nunggu di bawah nih. Gak ada teriak-teriakan tuh suara si Bobby, gak ada teriakan suara si Bobby dan juga si Rachel. Tapi dia naik ketemu lagi sama si Rachel. Winona sama Rachel tuh udah ketemu lagi, tapi nggak ketemu sama Bobby. Gak taunya si Winona tuh ke bawah nih. Si Rachel bilang, "Udah lo ke bawah aja." Bilang ke Margo itu
kayak udah pelatih senior lah, udah bener-bener udah lama lah kerja di situ. Bilang ke Margo kalau Bobby tuh hilang. Ya udah gue tunggu di sini supaya si Bobby nggak nyariin gitu, nggak nyariin mereka. Jadi takutnya si Bobby tuh nyari ke atas lagi. Nah pas itu, pas udah nyampe dia manggil Margo dia ada anak hilang gitu di atas. Ada anak hilang namanya Bobby. Si Margo gak percaya dong, Bobby nggak ada tuh namanya Bobby sekarang. Pas pendaftaran tuh nggak ada namanya Bobby, apalagi nama Bobby Jude gitu kan. Iya bener namanya Bobby Jude katanya yang pakai jaket kuning. Akhirnya si Margo rada kaget. Bobby Jude itu udah lama mati gitu ya. Dikasih tahu lah fotonya. Nggak tahu itu foto tahun 1957. Jadi si Bobby Jude ini udah mati. Jadi itu mereka tuh ternyata main sama arwah atau hantunya si Bobby Jude gitu. Sampai dia bilang Bobby Jude tuh nggak bakal ngegodain kalau bukan saudara kembar. Nah, feeling gue sih si Rahel ini udah nggak selamat gitu ya. Yang selamat tuh cuma Winona doang. Ternyata si Bobby punya kembaran juga namanya Ricky. Gitu. Tapi yang tewas itu si Bobby bukan si Ricky. Jadi tuh ya mereka tuh bakal si Bobby ini bakal ngegodain anak-anak kembar doang. Ceritanya sih panjang gitu, terlalu panjang. Mungkin ya kalau kalian baca atau nonton gitu ya, bakalan gimana sih? Akhirnya bakalan gimana sih? Ya gitu sih. Mungkin nanti bakalan berlanjut ya ke next selanjutnya, yaitu gue kasih spoiler di cerita para pembantu Sinterklas. Kalau kalian suka cerita seperti Ghostbump, kalian bisa subscribe, like, dan juga komen serta share di Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Gua Raja undur diri. Bye bye.